Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dani Maulana dalam mentoring bisnis Kanca.id, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang cash flow. Kali ini kita akan membahas penerapannya atau aplikasinya dalam bisnis kita. Ya, kita sudah mau pelajari kemarin tentang cash flow, bagaimana cash flow yang sehat, ya kan? Hak kita itu apa, lalu hak pos-pos lain dalam bisnis itu apa gitu ya. Secara makro sudah kita pelajari. Kali ini kita akan membahas lebih detail, lebih rinci lagi tentang cash flow tersebut, bagaimana aplikasinya dalam pembukuan sebuah bisnis, karena pembukuan erat kaitannya dengan keuangan ya, dan juga erat kaitannya dengan akuntansi, dan pembukuan dalam akuntansi itu sangat banyak dan sangat luas teman-teman ya. Semakin besar bisnis kita, pembukuannya akan semakin kompleks, akan semakin krusial ya. Tapi yang akan kita pelajari kali ini adalah basicnya saja dulu ya. Ibarat berkendara itu kita belajar sepeda saja dulu ya, karena sepeda kan nggak perlu speedo yang lain-lain, nggak perlu meteran yang macam-macam. Beda sama sepeda motor ya kan. Kalau sepeda motor itu kita butuh speedometer, speedo bensin ya kan, beberapa motor ada RPM-nya. Mobil wah lebih kompleks lagi, selain speedometer, speedo bensin, RPM ada lagi yang namanya monitor suhu itu ya. Dan begitu juga semakin besar kendaraan yang kita kendarain, akan semakin kompleks monitornya. Pesawat ya, lihat aja monitornya pesawat tuh ada berapa ya kan. Sekolahnya juga semakin mahal daripada sekedar kursus mengemudi mobil ya. Maka sebelum kita mempelajari pembukuan yang begitu kompleks dalam keuangan, kita harus bisa bersepeda dulu ya. Kita harus bisa bersepeda dulu, dan kita akan membahas basic pembukuan yang harus ada di UMKM, wajib adanya. Yang pertama teman-teman, yang penting adalah kita membukukan stok opnam, mencatat stok opnam kita. Stok opnam adalah stok yang ready atau yang wujudnya ada ya, stok yang ready stock ya. Tujuannya adalah untuk memonitoring aset produk di luar cash ya. Dan di sini juga kita harus tahu bahwasanya aset bisnis kita itu tidak hanya cash, tidak hanya uang yang ada di rekening-rekening bank, tapi produk kita di gudang itu juga aset ya. Produk kita yang kita kasih ke reseller dengan pembayaran tempo ya kan, dia belum bayar, itu juga aset gitu loh. Jadi jangan kaget ketika teman-teman, saya nih omset bagus bulan ini ya, profit juga bagus, dan saya juga banyak dapat keuntungan bulan kemarin, tapi kok bulan ini saya nggak punya nggak ada uangnya ya. Ternyata di awal bulan sudah dirupakan barang semua ya kan. Aset kita berupa barang, dan itu akan cair ketika barang itu terjual ya kan. Jadi jangan salah, jangan terus kita perhatiannya lebih kepada uang, tetapi produk kita tidak pedulikan, tidak kita catat. Jadi stok opnam itu penting. Pencatatan jumlah stok yang ready, lalu stok yang sudah di tangan reseller belum dibayar, itu penting. Ya. Lalu yang kedua yang tidak kalah penting adalah arus kas. Arus kas ini tujuannya adalah memonitoring posisi cash kita ketika pos keuangan itu lebih dari satu ya. Kalau dalam istilah perbankan itu ada namanya mutasi rekening. Jadi keluarnya uang kita ya, lalu keluarnya itu dalam bentuk atau dalam proses yang seperti apa, penarikan ATM kah, lalu pengambilan tunai di teller kah. Nah itu semua terekam, ada rekam jejaknya ya. Atau ditransfer ke bank lain kah, lalu dari bank lain tersebut baru diambil cash, itu semua tercatat dalam mutasi rekening. Nah arus cash ini adalah mutasi cash internal bisnis kita ya. Oh di tangan kita tuh ada cash sekian, lalu di bank A sekian, bank B sekian, bank C sekian, lalu per hari ya kan, hari ini ada transfer
beda bank. Nah, itu semua tercatat real time. Real time sesuai hari dan waktunya. Jangan ditunda-tunda, teman. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita mengandalkan mutasi rekening, kita transfernya hari ini, ya kan? Kita transfernya hari ini. Lalu tidak kita catat, kita menunda-nunda sampai besok, sampai lusa, sampai 3 hari berikutnya. Ya. Terus kita lupa. Saya tuh kemarin transfer tanggal berapa ya? Akhirnya kita mengandalkan mutasi rekening. Kita buka mutasi rekening kita, ya kan? Dan ternyata tidak real time. Kadang-kadang bank juga punya standar sendiri. Kalau masuknya ke sorean atau kemalaman, bisa jadi masuk di pembukuan besoknya. Bahkan beberapa kasus masuk ke pembukuan lusanya. Jadi kita transfer tanggal 1, bisa jadi tercatat oleh bank itu kita transfernya tanggal 3. Nah, itu akan kacau kalau kita mengandalkan mutasi rekening yang ada di bank. Maka kita harus punya mutasi kas internal perusahaan yang pencatatannya real time, ya live, pencatatannya betul-betul sesuai waktunya. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tidak kalah penting, pencatatan laba rugi. Ini yang banyak sekali kacau ini, ya, di UMKM. Pencatatan laba rugi itu tujuannya adalah memisahkan omset dengan COGS dengan gross profit, sehingga kita bisa membaca omset harian kita berapa, omset mingguan kita berapa, omset bulanan, omset tahunan, ya kan? Lalu omset tahun lalu dengan tahun ini itu kita bisa menganalisa bisnis kita ini naik atau turun gitu-gitu, ya. Harus terpisah antara omset, terus COGS, gross profit, bahkan sampai net profit. Setelah kita tentukan cost yang fix dan cost yang variabel, yang fluktuatif. Nah, ini harus kita kuasai, teman-teman, ya, jangan diremehkan. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah free cash, ya. Kita harus tegas di sini. Karena dalam mentarget sebuah bisnis, ya, kita punya target bisnis itu pun kita mulai dari free cash. Nanti akan kita bahas juga masalah target bisnis, goal bisnis, ya, setelah pembahasan ini selesai. Tujuannya adalah memisahkan free cash dari selain free cash. Karena kita tahu net profit itu masih kita pecah, ya kan? Kita pecah menjadi CSR, kita pecah menjadi ada lagi yang namanya kas, ada lagi yang namanya bonus tim, ya kan? Ada lagi yang namanya apa kemarin? Kas, bonus tim, lalu CSR, lalu satu lagi lupa saya. Nah, di antaranya itu free cash yang sekian puluh persen. Nah, tujuannya kita mencatat free cash ini di pembukuan khusus adalah memisahkan hak kita sebagai owner, yaitu free cash atau dividen, dengan selainnya, dengan persenan-persenan selain free cash tadi, ya. Itu tujuan dari kita mempelajari free cash. Jadi keempat poin ini sangat penting, ya, keberadaannya di dalam pembukuan UMKM, ya, yang nanti pengembangannya pun sesuai dengan perkembangan bisnis kita. Semakin besar bisnis kita, maka pembukaannya semakin kompleks. Mungkin itu, ya, detailnya dari masing-masing poin ini akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, teman-teman, dan salam 1 miliar bagi Anda semua.